Sudah? Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik, pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai guru profesional. Nah, guru profesional itu adalah seorang guru yang mampu membimbing siswanya baik secara kognitif, pengetahuan, spiritual, dan sikap. Nah, kemudian guru-guru profesional ini memiliki tanggung jawab, yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, artinya seorang guru itu bisa merencanakan pembelajarannya. Jadi seperti apa ketika dia nanti masuk kelas, hal pertama yang dilakukannya apa? Yaitu tentunya pembukaan, ada absensi, baca doa bersama, kemudian tanya jawab. Nah, lalu masuk ke materi. Nah, kemudian meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Nah, seorang guru harus tahu cara bagaimana untuk menarik perhatian atau bakat dari seorang anak sehingga dia mampu mengeluarkan kemampuan apa yang dia punya. Karena setiap orang pasti punya bakat dan kemampuan. Nah, kemudian ada 4 kompetensi guru. Seorang guru profesional itu memiliki 4 kompetensi. Nah, yang pertama itu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu adalah bagaimana seorang guru itu memiliki pengetahuan yang luas, sikap yang baik. Kemudian ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu adalah bagaimana kemampuan seorang guru beradaptasi dengan lingkungannya, orang sekitar. Contohnya dengan siswanya, bagaimana dia menjalin interaksi dan komunikasi. Kemudian dengan staf-staf yang ada di sekolah. Nah, bagaimana dia menjalin kerjasama. Kemudian ada lagi dengan orang tua siswa. Nah, guru harus bisa merangkul itu semua agar terjalin pembelajaran yang efektif. Karena itu saling berkaitan. Kemudian ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini ya, ketika kita sudah berada di dalam kata profesional, artinya kita sudah mendapatkan tanggung jawab, sudah mendapatkan hak, artinya kita ada tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab kita itu seperti apa? Yaitu tadi kita harus masuk ke kelas, kita harus memberikan pembelajaran, edukasi kepada siswa. Nah, kemudian ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi ini adalah kompetensi kognitif seorang guru, pengetahuan seorang guru dari secara akademiknya dan non akademiknya. Nah, makanya seorang guru yang profesional itu tentunya telah mengalami yang namanya jenjang pendidikan S1, S2, dan S3. Nah, kemudian ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, seorang guru itu harus punya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran dalam kelas. Nah, membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, fisik, dan emosional siswa sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Nah, jadi ketika kalian membuka proses pembelajaran, ucapkan selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya. Nah, itu sudah harus sekalian kita amati tempat duduk mereka bagaimana, adakah yang wajahnya cemberut atau tidak, atau ada yang diganggu kawan-kawannya. Nah, itu sekaligus kita amati saat membuka pembelajaran, karena kita belum masuk pada materi. Agar apa? Ketika suasana sudah baik, kita menyampaikan materi, 5 menit saja kita menyampaikan materi. Kalau dalam keadaan yang baik, pasti siswa akan cepat memahaminya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dan kegiatan membuka pembelajaran, yaitu bermakna, logis dan sistematis, berkesinambungan. Jadi buat kegiatan itu bermakna. Bisa bermakna itu seperti terkenal, bikin dia terkesan. Dia tadi ucapkan salam, sapa, senyum. Kemudian logis dan sistematis. Ya, ucapkan kata-kata yang memang mudah dipahami. Kemudian ada berkesinambungan, yaitu artinya itu berlanjut secara terus-menerus. Kemudian ada tujuan membuka pembelajaran dengan baik, yaitu
membangkitkan rasa ingin tahu siswa, menumbuhkan perhatian minat dan semangat siswa, membantu siswa mengetahui batasan tugas yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran, meningkatkan kembali materi pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga memudahkan pelajaran yang masih berkaitan. Nah, jadi ketika awal-awal memasuki pembelajaran, kita boleh kasih pertanyaan yang bikin siswa itu jadi tertarik. Contohnya, misalnya dalam pembelajaran IPA. Nah, langsung dibuat siapa di sini yang punya hewan piaraan. Kalau kita misalnya lagi membahas IPA bagian tentang jenis-jenis hewan. Nah, tentu dia akan ada rasa semangat untuk menjawabnya. Ada yang punya, ada yang tidak punya, begitu. Nah, kemudian ada tujuan menutup pembelajaran dengan baik, yaitu untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami dan mempelajari materi yang telah diajarkan. Kemudian yang kedua, menanamkan kesan yang mendalam akan pelajaran yang telah dipelajari. Yang ketiga, mengukur tingkat keberhasilan guru pintar dalam menyampaikan materi pelajaran. Nah, yang pertama yang kedua itu berkaitan, ya, mengetahui kemampuan dan menanamkan kesan. Jadi kita harus ketika mau menutup pembelajaran itu ada lagi kita namanya memberi pertanyaan dan kesimpulan. Ya, jadi pertanyaan itu mengenai materi yang sebelumnya dipelajari, ya, kemudian diciptakan kesimpulan. Kita lihat anak-anak itu mampu nggak menyimpulkan, mampu nggak memahami. Nah, dari situ bisa dinilai dan itu juga menciptakan sebuah kesan. Kenapa sebuah kesan? Sebelum menutup pembelajaran kita bisa nyanyi, bisa berdoa. Nah, akhirnya ada terjalin komunikasi yang baik di situ. Kemudian di situ juga kita bisa mengukur. Nah, oh, guru ini dalam menyampaikan ini bagus nih, terlihat dari kemampuan siswanya tadi. Nah, kemudian ada yang namanya keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini kemampuan seorang guru untuk menciptakan sebuah pertanyaan yang tidak rumit tetapi tidak mudah juga. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan ini membuat seorang siswa itu menjadi berpikir luas, tidak terjebak pada satu pikiran. Ya, seperti yang saya bilang tadi, adakah yang punya hewan piaraan di sini? Nah, hewan piaraannya apa? Bentuknya seperti apa? Nah, tentu itu akan dia bakal mengingat, terus kemudian bakal bercerita juga, gitu. Jadi udah tercantum di situ semua. Ya, untuk kesimpulannya ya, sebagai seorang guru profesional, kita memiliki tanggung jawab dan kompetensi sebagaimana kita menempuh pendidikan sebelum menjadi guru profesional. Jadi itulah sekian materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siang, Pak.